Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun berada, pada suatu kesempatan Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, apakah mereka tahu yang disebut orang bangkrut? Hal ini sebagaimana dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagai berikut. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, atadruna mal muflis? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, tahukah kalian siapakah yang dinamakan orang bangkrut? Qalu, para sahabat menjawab, al muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Orang yang bangkrut menurut pendapat kami ialah mereka yang tidak mempunyai uang dan tidak pula mempunyai harta benda. Jawaban dari para sahabat tersebut ternyata bukan yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Beliau tidak bertanya tentang ekonomi. Beliau ingin mengajak para sahabat mengetahui bahwa kebangkrutan bisa terjadi tidak hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga dalam bidang agama. Jadi di dalam agama juga ada perhitungan matematis terkait pahala dan dosa, seperti penambahan dan pengurangan di antara sesama manusia. Hal ini terjadi pada saat semua manusia berada di padang mahsyar untuk menjalani hisab yang akan menentukan apakah seseorang akan masuk surga atau neraka. Dengan perhitungan seperti itu dapat diketahui apakah seseorang akan termasuk orang yang beruntung atau justru orang yang bangkrut di akhirat kelak. Adapun yang dimaksud bangkrut dalam agama adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam lanjutan hadis tadi. Nabi mengatakan, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. Nabi menjelaskan, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku ialah mereka yang datang pada hari kiamat dengan membawa amal kebaikan dari sholat, dari puasa, dari zakat. Tetapi mereka dahulu waktu di dunia pernah mencaci maki orang lain, menuduh orang lain, memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain dan memukul orang lain. Maka apa balasan daripada orang ini? Nabi mengatakan, fayu'ta hadza min hasanatih wa hadza min hasanatih fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqta ma alayhi ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Masya Allah. Maka kata Nabi, maka kepada orang yang mereka salahi, orang yang mereka zalimi, diberikan pahala amal baik mereka, dan kepada orang lain lagi diberikan pula amal baik mereka. Apabila amal baik mereka telah habis sebelum hutangnya lunas, maka diambillah kesalahan orang yang disalahi itu dan diberikan kepada mereka. Sesudah itu mereka akan dilemparkan ke dalam neraka. Kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Jadi setiap orang dari umat Rasulullah SAW mendapatkan pahala dari ibadah-ibadah yang mereka lakukan semasa hidupnya seperti sholat, puasa, dan zakat. Namun pahala-pahala yang didapat dari ibadah-ibadah wajib itu akan dikonfrontir dengan dosa-dosa sosialnya akibat berbuat zalim kepada sesama manusia, seperti mencaci maki, menuduh, memfitnah, memakan harta orang lain seperti mencuri atau korupsi, membunuh secara tidak sah, melukai atau menyakiti orang lain baik secara fisik maupun non-fisik dan sebagainya. Apabila besarnya dosa-dosa sosial akibat kezaliman tidak sebanding dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukannya,
Karena banyaknya orang yang didolimi atau tingginya tingkat kedoliman kepada orang tertentu, maka dosa-dosa dari orang-orang yang didolimi akan diberikan kepada orang yang mendolimi hingga mencapai titik impas. Apabila titik impas tidak tercapai, maka Allah Subhanahu wa taala akan melemparkan orang yang mendolimi itu ke neraka. Orang seperti inilah yang disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang bangkrut di dalam dunia, di dalam akhirat nanti, dan mudah-mudahan kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah nasihat dan renungan yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.